equity investment. Video ini merupakan rangkaian video yang membahas tentang investasi. Pada bagian pertama kita sudah membahas mengenai pengukuran dan klasifikasi mengenai investasi. Kemudian pada video kedua kita sudah membahas mengenai investasi dalam instrumen utang, serta di video kita kita pernah membahas mengenai bagaimana perlakuan atas penurunan nilai atau impairment atas investasi dalam instrumen utang. Pada video ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk equity investment. Ya. Akuntansi untuk equity investment itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah akuntansi untuk investasi dengan tingkat kepemilikan kurang dari 20%, kemudian akuntansi untuk investasi dalam instrumen ekuitas dengan kepemilikan 20-50%, serta investasi dalam instrumen ekuitas untuk kepemilikan lebih dari 50%. Investasi dalam instrumen ekuitas merepresentasikan yang pertama adalah kepemilikan atas saham perusahaan dalam bentuk saham biasa atau saham utama atau saham preferen atau bentuk pembagian saham yang lain. Atau yang kedua adalah hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan saham pada harga tertentu dan waktu tertentu semacam warrant atau option. Nah, untuk mencatat investasi pada instrumen ekuitas ini, cost-nya meliputi harga perolehan atas investasinya atau surat berharganya, dan biaya-biaya yang terkait dengan perolehan investasi itu langsung. Misalnya di sini dicontohkan adalah komisi untuk broker dan biaya jasa untuk broker. Nah, untuk komisi broker dan jasa biaya broker ini dicatat pada beban. Nanti kita akan bahas selanjutnya mengenai biaya transaksi atas perolehan investasi ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan akuntansinya, kita melihat dulu bagaimana pembagian atau bagaimana pola kepemilikan saham yang menunjukkan biasanya ditunjukkan dengan dengan tingkat pengaruh dari investi kepada investornya. Jadi kepemilikan saham perusahaan itu akan mempengaruhi tingkat pengaruh dari investor kepada investi. Meskipun tingkat pengaruh ini tidak harus ditunjukkan dengan atau tidak harus direpresentasikan dengan tingkat kepemilikan saham. Tapi pada umumnya secara ekonomi kita akan melihat tingkat kepemilikan saham itu sebagai wujud dari signifikansi dari pengaruh investor kepada investi. Dalam hal ini kita membagi untuk tingkat kepemilikan 0-20% itu dianggap pengaruhnya itu kecil atau tidak ada. Ya. Kemudian 20-50% tingkat kepemilikan saham perusahaan itu menunjukkan pengaruh yang signifikan, serta di atas 50% itu pengaruhnya adalah sampai dengan mengendalikan perusahaan tersebut. Maka klasifikasinya adalah untuk yang 0-20% itu akan digunakan penilaiannya itu menggunakan nilai wajar. Baik ini dilaporkan pada profit atau loss atau dilaporkan pada OCI. Kemudian untuk tingkat pengaruh yang signifikan atau tingkat kepemilikan 20-50% akan diakui dengan equity method, dan di atas 50% investor harus mengkonsolidasikan laporan keuangan. Ketika melaporkan laporan keuangan konsolidasian, dia harus memasukkan laporan keuangan investi ke dalam laporan keuangannya atau laporan keuangan induknya. Kita sudah pernah membahas diagram ini ya. Untuk bagian ekuitas saya ulang lagi. Jadi untuk instrumen ekuitas ini jelas tidak memenuhi
karakter kontraktual cash flow, karena sifat arus kas dari ekuitas itu yang tidak pasti. Jadi pembayaran dividen secara waktu dan jumlah itu tidak pasti. Sehingga untuk investasi dalam instrumen ekuitas tidak akan memenuhi karakter arus kas kontraktual. Kemudian bagaimana bisnis model untuk pengelolaan instrumen ini? Yang pertama adalah apakah dia dimiliki untuk ditradingkan. Jika dia dimiliki untuk ditradingkan, maka akan digunakan fair value through profit or loss. Atau kalau dia tidak ditradingkan, nanti akan kita lihat kenapa investasi ini tidak ditradingkan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah dia memilih menggunakan fair value OCI atau tidak. Kalau dia memilih menggunakan fair value OCI, maka dia akan menggunakan atau diklasifikasikan investasi itu diukur dalam fair value OCI dengan pendekatannya itu tanpa recycling. Artinya OCI atau OCI yang sudah terakumulasi di dalam AOG itu akan langsung direklasifikasi menjadi retained earning, menjadi saldo laba ketika investasi ini dilepaskan. Nah, jika dia tidak memilih menggunakan fair value OCI, maka investasi ini tetap diukur menggunakan fair value through profit or loss. Nah, secara ringkas, diagram tadi dan materi tadi kita bisa lihat pada gambar berikut ini ya. Jadi untuk tingkat kepemilikan 0 sampai 20%, maka pengaruhnya tidak signifikan. Karena pengaruhnya tidak signifikan, maka dia dilaporkan pada nilai wajarnya, bisa dilaporkan nilai wajar pada profit atau loss atau pada OCI. Jika kepemilikannya itu 20-50%, maka kita menganggap bahwa investasi ini, si investor dalam hal investasi ini, investor memiliki pengaruh yang signifikan sehingga akan digunakan metode ekuitas untuk melakukan pencatatan akuntansinya. Sedangkan untuk tingkat kepemilikan 50-100%, maka investor itu pada level mengendalikan investinya. Sehingga pendekatannya adalah konsolidasi, karena investi ini merupakan bagian dari anak perusahaannya. Ya. Jadi hubungannya adalah antara subsidiary dan parentnya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana akuntansi untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang kepemilikannya kurang dari 20%. Di IFRS, untuk kepemilikan kurang dari 20% diasumsikan investasi ini akan diperjualbelikan, sehingga ketentuannya adalah investasi ini dinilai pada nilai wajar dan selisih nilai wajar akan dilaporkan di dalam unrealized gain and losses yang dilaporkan sebagai bagian dari other income and expense yang dilaporkan di dalam income statement. Namun IFRS juga tidak menutup kemungkinan bahwa investasi ini akan diklasifikasikan sebagai non-trading, misalnya untuk memenuhi ketentuan. Di buku Kieso dibahas di suatu wilayah, bisa saja pemerintah negara bagian misalnya atau pemerintah daerah itu mengatur bahwa perusahaan ketika berada dalam satu rantai ekonomi gitu ya, misalnya perusahaan A adalah distributor produknya perusahaan B, maka perusahaan B ini harus memiliki investasi pada perusahaan A sejumlah tertentu. Ini bisa diatur oleh pemerintah setempat gitu ya. Nah, dalam hal ini ketika ada aturan seperti itu, maka investasi perusahaan B ke perusahaan A tadi itu akan diklasifikasikan sebagai non-trading, karena memang tujuannya adalah untuk memenuhi ketentuan. Selama si A itu menjadi distributornya B, dia akan hold investasi sebesar nilai minimal yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, ketika diklasifikasikan sebagai non-trading, maka perlakuannya adalah perubahan nilai wajarnya itu akan kita laporkan sebagai unrealized gain and losses yang dilaporkan di dalam other comprehensive income. Selanjutnya, bagaimana
perlakuan untuk biaya investasi. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika membeli investasi, misalnya komisi yang dibayarkan kepada agen, kemudian biaya yang dibayarkan kepada konsultan, kemudian biaya yang dikenakan oleh regulator pasar modal misalnya, atau pajak yang terkait dengan pembelian investasi itu di dalam IFRS. Biaya atas investasi ini dilaporkan sebagai bagian dari expense, ya, dilaporkan sebagai expense di dalam other revenue and expense. Namun kalau di dalam PSAK di paragraf PSAK 71 paragraf 5.1.1 disebutkan bahwa entitas mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut tidak diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi. Jadi kalau untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada selain nilai wajar melalui laba rugi, yaitu amortis cost dan nilai wajar OCI gitu ya, fair value OCI, maka untuk biaya investasinya itu akan dikapitalisasi atau ditambahkan atau dikurangkan pada nilai aset atau liabilitas keuangannya. Sebagai contoh untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang bisnis modelnya adalah untuk ditradingkan. Artinya fair value nanti dilaporkan pada fair value through profit or loss, ya. Pada tanggal 3 November misalnya Republik membeli saham biasa dari 3 perusahaan, masing-masing kepemilikan saham ini kurang dari 20%. Di perusahaan Burberry, kemudian Nestle dan St. Regis Pulp. Kemudian si perusahaan ini, investor Republik akan mencatat investasi ini dengan jurnal sebagai berikut. Equity investment sebesar nilai total cost-nya tadi 718.550 pada cash sebesar 718.550. Nah, kita lihat biasanya investasi dalam instrumen ekuitas yang tujuannya untuk ditradingkan ini akan dikelola secara portofolio. Dalam hal ini, dalam portofolio ini dia memiliki 3 jenis saham, ya. Kemudian pada tanggal 6 Desember, Republik menerima cash dividend sebesar 4.200 dari Nestle. Maka dia akan mencatat cash-nya di debit, kemudian dividen revenue di kredit. Ini dilaporkan sebagai bagian dari income statement juga. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar investasi dari Republik tadi di pasar modal adalah untuk Burberry mengalami kenaikan dari 259.700 menjadi 275. Kemudian untuk Nestle itu mengalami penurunan dari 317.500 menjadi 304, dan St. Regis Pulp mengalami penurunan sebesar 37.350, sehingga portofolio ini secara keseluruhan itu mengalami penurunan nilai sebesar 35.550, sehingga kita harus melaporkan adanya penurunan nilai yang nanti kita laporkan sebagai bagian dari income statement sebesar 35.550. Nah, karena ini dikelola secara portofolio, maka kita bisa menggunakan akun fair value adjustment untuk menyajikan di dalam laporan keuangan. Nah, jurnal yang diperlukan oleh perusahaan ini adalah unrealized holding gain or loss income sebesar 35.550 pada fair value adjustment sebesar 35.550. Fair value adjustment ini merupakan kontra akun dari equity investment yang nanti dilaporkan di dalam laporan keuangan, atau boleh juga perusahaan melaporkan equity investment itu sejumlah net fair value-nya, yaitu sebesar
cost-nya tadi, original cost-nya dikurangi dengan fair value adjustment-nya. Kemudian pada tanggal 23 Januari, misalnya ilustrasinya dilanjutkan, pada tanggal 23 Januari, Republik menjual saham Burberry senilai 287.220. Maka dia akan mengakui adanya keuntungan dari penjualan saham ini sebesar 27.520. Maka diakui penerimaan kasnya 287.220 pada equity investment sebesar 259.700 dan keuntungan atas penjualan investasi itu selisih dari harga jual dengan cost-nya yaitu 27.520. Kemudian misalnya diasumsikan pada tanggal 10 Februari 2020 Republik membeli lagi untuk mengisi mengisi portofolio ini. Republik membeli lagi instrumen saham yang lain yaitu sahamnya Continental Tracking sebesar 255 dengan biaya pembeliannya atau di sini ada komisi untuk broker sebesar 1.850. Nah, ini karena investasi ini diukur pada nilai wajar, maka perlakuannya adalah untuk transaction cost-nya ini dilaporkan sebagai investment expense. Jadi tidak diakui sebagai bagian dari cost atau bagian dari harga perolehan dari investasinya. Di sini Continental Tracking diperoleh sebesar cost-nya adalah 255.000 sehingga portofolio ini carrying value-nya adalah 713.850. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 nilai wajarnya ternyata sudah berubah mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan untuk masing-masingnya adalah Continental Tracking itu dari 255 menjadi 278.350, kemudian Nestle dari 317 menjadi 362, serta Senregis Pulp itu mengalami penurunan sebesar 2.300. Maka netnya adalah mengalami kenaikan dari cost-nya atau carrying value sebelumnya adalah 713.850 menjadi 779.950. Maka dalam hal ini investasi ini mengalami kenaikan sebesar 66.100. Namun dikarenakan tadi sebelumnya itu sudah ada saldo fair value adjustment dengan saldo kredit sebesar 35.550, maka fair value adjustment pada periode ini itu akan didebit sebesar 101.650 untuk nanti menyajikan nilai akhirnya di laporan keuangan adalah 66.100. Maka jurnalnya adalah dicatat fair value adjustment 101.650 pada unrealized holding gain or loss income sebesar 101.650. Dengan jurnal ini secara otomatis kerugian yang sudah diakui pada periode sebelumnya itu terrecover ya. Karena keuntungan yang diakui pada periode berjalan harusnya hanya 66.100, tetapi karena sebelumnya sudah pernah diakui kerugian sebesar 35.550, maka pada periode ini harus diakui sebesar income sebesar 101.650. Nah, bagaimana kalau investasi itu diklasifikasikan untuk tujuan tidak ditradingkan? Maka investasi ini akan dilaporkan dengan nilai wajar OCI, ya, fair value OCI. Untuk jurnalnya sebenarnya sama dengan akuntansi untuk yang trading, ya, kecuali perubahan nilai wajarnya itu akan dilaporkan sebagai unrealized holding gain atau loss yang dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income.
Sebagai contoh, misalnya pada tanggal 10 Desember 2019, Republik sebagai investor ini membeli sahamnya Hawthorne Company sebesar 20,75 per dolar per 20,75 euro per lembar sebanyak 1000 lembar. Investasi ini kurang dari 20% tingkat kepemilikannya, dan Hawthorne ini merupakan distributor dari produknya Republik, di mana pemerintah lokal atau peraturan lokal itu mewajibkan si Republik ini memiliki saham di Hawthorne. Ya, maka dalam hal ini Hawthorne tidak bertujuan atau tidak meniatkan investasi pada Hawthorne ini untuk diperjualbelikan, tetapi akan di hold sepanjang dia memiliki kepentingan atau dia menjadikan Hawthorne itu sebagai distributor atas produknya. Maka Republik akan mencatat equity investment pada cash. Ya, kita lihat jurnal untuk perolehannya, perolehan investasinya itu sama baik untuk yang trading dan non-trading. Selanjutnya, misalnya pada tanggal 27 Desember, Republik menerima cash dividend dari Hawthorne sebesar 450 euro, maka dia akan mencatat cash pada dividen revenue. Untuk pencatatan dividen revenue-nya ini pun juga sama dengan investasi pada trading investment. Kemudian selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019, ketika ada perubahan nilai wajar. Tadi nilai carrying value dari investasi pada Hawthorne tadi sebesar 20.750. Pada akhir Desember 2019, pada saat penyusunan laporan keuangan, nilai wajarnya adalah 24.000, maka si investor Republik akan mencatat adanya unrealized gain sebesar 3.250. Maka pencatatannya adalah equity investment pada unrealized holding gain or loss equity. Yang ini nanti dilaporkan di dalam statement of comprehensive income. Equity investment ini menggunakan akun equity investment karena memang pengelolaannya, karena tujuannya tadi untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan gitu ya, peraturan daerah, maka ini akan diklasifikasikan sebagai non-trading sehingga dia dikelola itu investment by investment basis. Jadi pengelolaannya bukan portofolio, tetapi pengelolaannya itu investasi ini investasi tunggal. Sehingga kita bisa menggunakan akunnya langsung ke equity investment. Nah, begini penyajian di dalam laporan keuangan. Penyajian di dalam statement of financial position itu adalah pada nilai wajarnya, kemudian pada elemen ekuitas itu akan dilaporkan AOG sebesar 3.250 karena tadi unrealized holding gain loss yang merupakan bagian dari OG tadi pada akhir tahun itu akan ditutup ke AOG sebesar 3.250. Kemudian di statement of comprehensive income yang dilaporkan sebagai bagian dari income statement adalah dividen revenue-nya sebesar 450 dan yang dilaporkan sebagai bagian dari comprehensive income adalah 3.250. Other comprehensive income, bukan comprehensive income ya. Yang dilaporkan sebagai other comprehensive income adalah 3.250 yang merupakan perubahan nilai wajar dari investasi ini. Kemudian misalnya tanggal 20 Desember 2020, Republik menjual investasi pada Hawthorne ini sebesar nilai wajarnya adalah 22.500 euro, maka akan dicatat perubahan nilai wajarnya dulu, yaitu unrealized holding gain or loss equity pada equity investment. Jadi disesuaikan dulu nilainya pada nilai wajar. Baru pada jurnal selanjutnya nanti akan dilakukan jurnal penjualan tanpa mengakui adanya keuntungan atau kerugian, karena penyesuaian nilai wajarnya ini sudah dilakukan sebelum jurnal penjualan. Kemudian ketika menjurnal untuk jurnal penjualan atas investasi ini,
si investor ini tidak akan mengakui adanya gain atau loss atas investasi karena tadi nilai investasinya itu sudah disesuaikan ke nilai wajar pada tanggal penjualan yaitu dari 24.000 menjadi 22.500. Karena instrumennya sudah tidak ada, maka AOC yang masih ada di dalam laporan keuangan itu langsung kita reklasifikasi ke retained earning. Nah, disinilah letak pendekatan non-recycling itu terjadi ya. Jadi saldo AOC-nya yaitu tadi sebesar 3.250 dari kenaikan sebelumnya, kemudian 1.500 dari penurunan nilai investasi sebelum penjualan, maka kita laporkan sebagai bagian dari RE. AOC Banda RE sebesar 1.750. Kemudian kita lanjutkan untuk investasi dalam saham dengan tingkat kepemilikan 20-50%. Investasi baik itu langsung atau tidak langsung ke perusahaan yang lain sebesar kepemilikan 20% atau lebih ya, kurang dari 50% tapi ya, untuk investasi yang memiliki hak voting, memiliki hak suara, artinya investasinya ini investasi di saham ordinary, saham biasa, maka investinya itu harus jika tidak ada bukti yang lain, maka dia mestinya memiliki pengaruh yang signifikan atas investi ya. Ketika pengaruhnya itu signifikan atas investi, maka investor harus mencatat investasi atas investi tersebut dengan metode ekuitas. Nah, bagaimana implementasi teknis dari metode ekuitas ini? Kita lihat contoh sebagai berikut. Ya, tapi sebelum kita ke contoh, kita lihat dulu apa sih metode ekuitas itu. Metode ekuitas itu adalah metode untuk pencatatan investasi pada nilai cost-nya atau harga perolehannya dan kemudian selanjutnya akan mengadjust atau menyesuaikan pada setiap periode itu sesuai dengan perubahan net asetnya investi. Ya, apa-apa yang membuat net asetnya investi itu berubah, maka dia akan akui sebagai bagian dari perubahan investasinya. Ya, biaya perolehannya itu di dalamnya terkandung nilai wajar dari investi dan biaya-biaya perolehan yang lain. Jadi untuk investasi antara 20-50% itu kita akan mencatat sesuai dengan cost-nya atau biaya perolehannya, yaitu harga wajar dari investasinya ditambah dengan biaya transaksi. Nah, kemudian investor itu akan mengakui bagian laba investi sesuai dengan tingkat kepemilikannya sebagai bagian dari penambahan investasinya. Jadi misalnya investi itu melaporkan laba misalnya 1 juta, sedangkan tingkat kepemilikannya adalah 20%, maka dia akan mengakui 20% dari labanya investi itu sebagai kenaikan investasinya. Begitu juga jika investi melaporkan adanya penurunan net asset ya, misalnya dikarenakan pembagian dividen atau dikarenakan hal-hal yang lain, maka si investor itu akan mengakui penurunan net asetnya investi tadi sebesar proporsi kepemilikan saham atas investinya tersebut. Ini contohnya di sini adalah pembagian dividen ya. Ketika dia menerima misalnya cash dividen, maka dia akan mengakui adanya penurunan nilai investasinya. Karena net asset investi dengan pembagian dividen ini secara otomatis akan berkurang sehingga nilai investasi investor juga akan berkurang dengan equity method.
Jika penurunan nilai net asetnya itu sangat besar, sehingga bagian kerugian investornya itu sampai melebihi nilai carrying amount dari investasi, maka investor itu bisa tidak lagi menggunakan equity method. Ya, jadi dia bisa menghentikan penggunaan equity method dan mengakui loss tersebut. Ya. Jadi ketika si investi itu mengalami kerugian yang besar sehingga bagian loss yang diakui investor itu melebihi carrying value dari investasinya, maka dia bisa berhenti menggunakan equity method dan mengakui adanya loss. Sebagai contoh misalnya, ini investasi yang kita bandingkan. Pertama, kalau dia menggunakan nilai wajar itu dicatatnya bagaimana, kalau menggunakan equity method dicatatnya bagaimana. Meskipun ini tingkat kepemilikannya adalah 20%, jadi pencatatannya mestinya adalah menggunakan equity method ya. Jadi kalau pada saat perolehan, maka pada saat perolehan itu yang membedakan adalah ketika ada biaya transaksi ya. Ketika ada biaya transaksi di equity method, menurut buku Kieso ini, cost-nya itu akan ditambahkan pada harga perolehan investasi. Sedangkan dengan fair value method itu tidak menambahkan cost. Jadi di sini dicatatnya sama karena di sini tidak ada biaya transaksi ya, sehingga dicatatnya equity investment pada cash sebesar 480.000. Kemudian pada tahun 2019 Mini investinya si Maxi tadi ya, investi ini melaporkan menyajikan net income sebesar 200.000. Ya, sehingga Maxi bisa mengakui kenaikan investasi sebesar 20% dari 200.000, yaitu 40.000. Maka dia bisa mencatat equity investment pada investment income sebesar 40.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember, Mini melaporkan harga wajar dari sahamnya itu per lembarnya adalah 12 ya. Tadi pada saat perolehan tadi harga wajar per lembarnya adalah 10. Maka kalau menggunakan metode nilai wajar, kita akan mengakui adanya perubahan nilai wajar yang dilaporkan sebagai bagian dari income atau bagian dari OCI. Tetapi kalau menggunakan metode ekuitas, maka perubahan nilai wajar ini tidak akan mempengaruhi nilai investasi, sehingga tidak ada jurnal. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2020, Mini mengumumkan adanya cash dividend sebesar 100.000. Ya, maka Maxi nanti akan menerima sebesar 20.000 dari pengumuman dividen Mini ini. Sehingga Maxi akan mencatat penurunan investasinya. Karena dengan pengumuman dividen ini, maka return earning si investi itu akan berkurang atau net asset investinya itu akan berkurang sebesar 100.000 sehingga Maxi pun akan menurunkan nilai investasinya sebesar 20% dari 100.000 yaitu 20.000. Dia akan catat cash pada equity investment sebesar 20.000. Kemudian pada akhir 2020 Mini melaporkan ada net loss sebesar 50.000 kalau di investasi yang diukur dengan nilai wajar, maka pengumuman atau penyajian net loss ini tidak akan mempengaruhi. Tetapi kalau menggunakan metode ekuitas, maka Maxi akan mencatat adanya penurunan nilai investasi karena adanya investment loss ya. Investment loss pada equity investment. Di laporan keuangannya Maxi, investment loss ini akan masuk ke other income and expense. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, misalnya Mini melaporkan ada perubahan nilai wajar dari 12 ke 11 dolar per lembarnya, maka untuk perusahaan yang mencatat ini dengan menggunakan
mencatat investasinya itu menggunakan equity method, maka hal ini tidak akan mempengaruhi nilai investasinya. Dia tidak akan dicatat. Sedangkan di perusahaan yang menggunakan nilai wajar, maka perubahan nilai wajar ini akan dicatat pada Unrealized Holding Gain or Loss Income atau OCI. Nah, selanjutnya bagaimana untuk tingkat kepemilikan lebih dari 50%? Untuk investor yang memiliki investasi dalam saham yang memiliki hak suara lebih dari 50%, maka bisa dikatakan dia adalah controlling interest atau pemilik pengendali ya, pemilik pengendali ya. Sehingga semua kebijakan di perusahaan investinya itu dia bisa pengaruhi atau dia bisa kendalikan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka investor itu disebut sebagai induk perusahaan dan investinya itu disebut sebagai subsidiary atau anak perusahaan. Investasi di subsidiary itu dilaporkan di dalam laporan keuangan induknya itu sebagai long term investment. Nanti akan muncul di dalam laporan keuangan konsolidasian perusahaan investornya. Selanjutnya adalah bagaimana dengan impairment. Untuk investasi dalam instrumen ekuitas itu tidak perlu ada pengakuan impairment loss ya. Kenapa? Karena investasi dalam instrumen ekuitas ini yang kurang dari 20% itu sudah mencerminkan perubahan kinerja keuangan dari perusahaan. Jadi perubahan kinerja keuangan perusahaan itu sudah tercermin di dalam nilai wajar dari instrumen ekuitasnya atau nilai wajar dari sahamnya itu, sehingga tidak perlu ada pengakuan impairment. Untuk yang menggunakan equity method dan menggunakan pendekatannya konsolidasi, secara otomatis ketika kinerja keuangan perusahaan itu menurun, nilai investasinya juga otomatis mengalami penurunan. Demikian pembahasan mengenai investasi untuk investasi dalam saham. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.